Baik, selamat malam Pak Budi. Ini saya akan menjelaskan code saya untuk sebagai bentuk pengumpulan untuk tugas ke selanjutnya ya, yang dimana kita harus menggunakan API yang lain ya, API yang lain selain RESTful dan NX API. Jadi di sini saya mengupdate beberapa code saya Pak ya, yang dimana ini sekarang saya menggantikan tugas saya itu menjadi yang awalnya saya ini tugas doanya itu menggunakan RESTful. Sekarang saya ubah itu menjadi SOAP API. Jadi yang dimana perbedaannya mungkin nanti akan terlihat itu pada saat kita memasukkan yang namanya itu datanya, itu kita menggunakan XML. Kalau yang waktu itu kita menggunakan RESTful itu kita menggunakan JSON. Untuk input dan outputnya itu bentuknya akan menjadi JSON. Nah, sementara nanti ini untuk SOAP-nya itu kita menggunakan XML karena SOAP API itu mereka hanya mengandung maaf bukan mengandung, dia itu membacanya itu menggunakan XML. Seperti itu, Pak. Itulah mengapa kita menggunakan XML sebagai input outputan kita pada sistem mahasiswa input mahasiswa kita ini. Begitu. Baik, jadi di sini saya sudah membuat beberapa. Jadi saya untuk dua file PHP saya. Yang pertama itu adalah koneksi, di mana ini untuk mengkoneksikan PHP kita dengan yang namanya itu database kita. Jadi saya sudah membuat database ini saya masih menggunakan yang sama, yaitu dpdpc, dan ini saya sudah mencoba memasukkan beberapa data, dan di sini adalah namanya dpdpc. Seperti itu, dan ini sudah kita yang namanya melakukan konfigurasi, yang di sini ada yang namanya host sebagai local host dan seterusnya, dan nama database-nya kita sesuaikan dengan PHP admin yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita membuat servernya. Nah, uniknya dari sub server ini itu kita harus menggunakan yang namanya membuat server kita sendiri. Jadi semacam kita membuat endpoint kita sendiri untuk mengirim data yang ingin kita kirimkan ke database. Jadi di sini kita sudah melihat di bagian server ini adalah tempat di mana kita itu membuat endpoint kita untuk kita kirim, untuk kita gunakan sebagai jalur pengiriman data kita dari PHP kita ke database. Jadi di sini saya sudah membuatnya sesuai dengan path di mana file ini berada, yang di mana ini ada di localhost PDO siswa, di bagian API dan SOAP PHP. Jadi di sini ada kelas mahasiswa, ini adalah untuk mendefinisikan operasi-operasi yang akan disediakan. Ini adalah untuk mendefinisikan yang dimana ini adalah definisi untuk meng-create data. Jadi ini adalah seperti insert info, ada di tabel siswa, karena tabel kita bernama tabel siswa, jadi, sesuai dengan yang ingin kita masukkan, yaitu NIM, nama, prodi, dan jurusan. Dan kita ini untuk bind param ini adalah untuk mengikat parameter yang ingin kita masukkan ke dalam database kita. Lalu setelah jika tereksekusi, maka data bisa ditambahkan. Atau jika memang ada error, maka akan return message error ini. Baik, dan seterusnya ini adalah untuk menampilkan get ya di sini. Lalu ini untuk mengupdate, kurang lebih itu mereka memiliki logika yang 11-12 sama, hanya ada beberapa perbedaannya di sini di bagian SQL code-nya ya di sini. Seperti ini adalah untuk select ini untuk read data kita, lalu update, dan juga untuk delete ya kita menggunakan command delete. Seperti itu. Dan sini kita adalah dan selanjutnya itu kita untuk menambahkan kelas ke server SOAP. Jadi pada saat kita sudah membuat data kita itu setelah kita membuat itu, kita memasukkannya sebelum kita masukkan ke server itu kita masukkan dulu ke dalam kelas. Kita masukkan dulu ke dalam kelas yang dimana kelasnya itu kita buat sebagai mahasiswa dan itu kita pindahkan, dan setelah kelas mahasiswa yang terbentuk kita pindahkan ke server SOAP. Dan yang paling bawah itu adalah untuk menjalankan server SOAP yang ada di atas ini yang berupa URL-nya. Baik, di sini saya akan sudah menunjukkan salah satunya. Saya akan menunjukkan salah satunya yang di mana di sini saya akan menambahkan yang namanya itu mahasiswa
daftar mahasiswanya, dan misalkan name di sini ya, kita misalkan masukkan 6789 seperti ini, ada 0, atau misalkan ini namanya John Bling, mungkin kita bisa tambahkan semacam mungkin seperti ini. Untuk prodi dan jurusan kita samakan saja, kita tambahkan ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti yang dilihat di sini, itu bentuknya itu adalah format XML. Seperti ini. Ya, seperti ini adalah format XML. Yang dimana kita bisa lihat di sini, itu adalah outputnya, inputannya, dan kalau kita send, data mahasiswa berhasil ditambahkan. Dan kalau kita lihat di database kita reset, di mana? Oh ya, ini dia. Ada di sini. Baik, mungkin seperti itu saja Pak yang bisa saya sampaikan di sini seputar kita melakukan, ini saya menggunakan create secara menggunakan SOAP API di sini, dan terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Bahwa kesimpulannya, saya ini sudah menggunakan yang namanya API yang berbeda, yang dimana pada saat dulu saya itu di tugas kedua itu saya menggunakan RESTful API, dari yang dimana inputannya itu masih menggunakan JSON dan belum menggunakan XML. Namun saya mendapatkan dan membaca dan belajar bahwa untuk membedakan itu RESTful API dan API biasa itu bukan dari dimana kita menginputkan data kita, yang dimana yang seharusnya itu bentuk aslinya, untuk membedakannya itu salah satunya itu adalah kalau misalkan yang RESTful API itu kita menggunakan lebih ke arah stateless seperti itu. Baik, jadi begitu saja Pak yang bisa saya berikan. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.